Kita berjumpa lagi. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang mungkin kita sudah banyak mendengarkan tentang mujizat. Dan apa sih mujizat itu sebenarnya? Dan kita belajar secara khusus dari kitab Injil Yohanes. Jadi artinya begini, di kitab Injil Yohanes kita akan melihat 7 mujizat. Yang saya akan bahas hari ini adalah mujizat yang terakhir. Yang pertama itu air jadi anggur, dan yang terakhir Lazarus dibangkitkan. Dan ada mujizat-mujizat yang lain, ada kayak istana, terus Yesus memberi makan 5.000 orang berjalan di atas air, dan dia bisa menyembuhkan orang yang di kolam Bethesda, orang yang buta sejak lahir, dan Lazarus. Ya, jadi ini ada 7. Dan apa maknanya 7 tanda, 7 sempurna, angka sempurna yang dipakai oleh Injil Yohanes, dan juga dalam kitab Wahyu itu berkaitan dengan keilahian, berkaitan dengan natur divine, natur ketuhanan daripada Kristus. Dan kita harus tahu, dan tidak ada satu orang pun, atau satu hamba pun, atau malaikat pun yang bisa mengkopi mujizat Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, tidak ada satupun. Dan kita belajar bersama-sama, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa, pimpinlah kami dalam mengenal akan seluruh kebenaran-Mu yang sudah hidup dan menjadi manusia, yang menjadi daging. Sehingga kami bisa mengerti banyak apa sih artinya dan kuasa-kuasa apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengenal dan takjub, dan jangan sampai kami semua Tuhan melihat mujizat ini hanya sepintas sepandang mata, hanya sekilas saja. Tetapi kami melupakan bahwa kuasa itu adalah kuasa di dalam diri anak-Mu. Dan segala kuasa yang ada di dunia ini tidak pernah berasal daripada di luar Tuhan. Karena semua kuasa yang ajaib adalah kuasa yang berasal dari Tuhan yang akan membangun kerajaan-Mu, akan membangun suatu penyembahan dan mengagungkan Engkau. Di luar itu, kuasa-kuasa berasal daripada kegelapan, dan kuasa yang lain tidak akan bisa dibandingkan kuasa Tuhan. Bawalah hati kami hari ini, dan kami mendengar, dan kami melihat bahwa kami sudah sering kali mendengar Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Dan juga hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus yang sudah berjalan dan kuasanya terus membakar dunia ini dan mengubahkan arah dunia. Maka Tuhan, kami mohon biarlah Roh Tuhan akan mengajari kami dan melembutkan hati kami, merendahkan hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan belajar hari ini mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang lebih daripada sekitar 35-40 mujizat yang dituliskan, artinya jenisnya, dan mungkin ada jenis yang sama dilakukan berulang-ulang kali, kita nggak tahu. Ya, kita lebih daripada itu. Ini semua yang didata secara kualitas dan kriteria. Nah, kitab Injil Yohanes ini hanya mengambil 7 kuasa mujizat Tuhan Yesus. Dan 7 kuasa mujizat ini adalah menyatakan dia adalah anak Allah. Dan iblis pun tidak akan sanggup melakukan mujizat ini. Apa artinya? Air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati yang sudah busuk 4 hari. Saya percaya, tidak ada satu hamba Tuhan pun yang boleh dan berpura-pura bisa membangkitkan orang mati yang busuk dagingnya. Dan itu menyatakan dia adalah Mesias. Sekali lagi, jangan kita mendengarkan banyak orang-orang yang kebablasan, mengerti tentang mujizat, tapi sebenarnya mereka sungguh mempermalukan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh tidak mengenal firman Tuhan. Mereka menghina Kristus, dan mereka ingin menyamakan dirinya, para pendeta hamba Tuhan dan para pembuat kehebohan ini adalah ingin supaya dirinya itu diperhatikan menjadi hamba Tuhan yang nomor wahid, hamba Tuhan yang berotoritas, hamba Tuhan yang memiliki kuasa. Padahal sekali lagi, minggu yang lalu saya beritahukan bahwa 7 karakter Kristus yang sungguh-sungguh emas ini, 7 karakter emas yang dimiliki, yang harus kita miliki. Dan itu adalah kerajaan kekal, kerajaan surga. Dan akan mengalahkan kerajaan maut, bukan kuasa-kuasa. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa-kuasa daripada iblis dan semuanya itu. Karena mereka adalah dulunya malaikat-malaikat yang punya kuasa luar biasa. Dan tidak ada satu manusia bisa mengalahkan Lucifer, kecuali Yesus Kristus. Dan kita belajar hari ini, kenapa 7, sekali lagi Yohanes di dalam kitab Injil, suratan, termasuk dalam kitab yang terakhir perjanjian baru,
kitab Wahyu yang ditulis Yohanes semuanya banyak berkaitan dengan angka 7, angka ilahi, angka sempurna, angka Tuhan. Dan kita belajar hari ini. Dan kita belajar hari khusus adalah Lazarus dibangkitkan. Mari kita baca Yohanes yang pasal ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya. Jadi Lazarus ini punya adik dua bernama Maria dan Marta. Yang kedua, Yohanes 11 ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Yudas dalam hatinya menghina dan mempertanyakan dengan seolah-olah dia seorang yang baik dan mengatakan, buat apa menyanyiakan minyak mahal seperti ini? Kan lebih baik minyak ini diberikan fakir miskin yang sok sosial, yang sok berbuat baik, tapi hatinya busuk karena dia ingin uang itu diambil oleh dia. Dan ini adalah hukuman yang berat. Ini orang-orang yang durjana, yang durhaka, orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal hati Tuhan yang baik. Ayat ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu tidak membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi sekali lagi. Jadi tujuan Lazarus sakit dan Lazarus mati dan kemudian Tuhan akan bangkitkan nanti adalah untuk kemuliaan Allah. Orang-orang akan mengagumi Allah, bukan mengagumi pendetanya, bukan mengagumi Maria Marta, bukan mengagumi, termasuk bukan mengagumi Tuhan Yesus, mengagumi Bapa nanti yang mengutus dia. Jadi Tuhan Yesus pun tidak mencuri kemuliaan Bapa dalam hidupnya. Bapa akan memuliakan dia dan dia akan memuliakan Bapa. Jadi dia tidak memuliakan dirinya, Bapanya yang memuliakan dia. Ini luar biasa sekali. Jadi waktu dia mengerjakan ini tujuan memuliakan Bapa supaya dengan penyakit itu anak Allah, dia Yesus, anak Allah yang tunggal yang berkenan pada Bapa itu akan dipermuliakan. Dan ini tujuan. Jadi artinya bahwa the Son of God, the Messiah, Mesias Kristus itu akan dimuliakan. Jadi 7 mujizat dari awal air menjadi anggur yang seperti zaman sejarah air menjadi darah itu pada waktu Tula yang pertama, dan ini air menjadi anggur terbalik karena darah adalah kematian, darah adalah penghakiman, darah adalah kebinasaan. Ini anggur adalah sukacita, anggur adalah kehidupan baru, dan semuanya dibalikkan oleh Tuhan. Dan ini luar biasa sekali. Jadi air menjadi anggur dan Lazarus dibangkitkan menunjukkan kemuliaan Allah dan akan mengakui Yesus adalah Mesias, Son of God. Jadi tidak ada satu orang yang bisa berani dan boleh melakukan air menjadi anggur. Memberi makan 5.000 orang. Atau kemudian membangkitkan orang yang sudah mati busuk 4 hari. Kenapa bukan 3 hari? Belum sebusuk-busuknya. 3 hari masih ada tahayul, mistis. Rohnya masih ada di situ. No, ini betul-betul tubuhnya hancur, membusuk dan bau sekali. Nanti kita akan pelajari. Ya disinilah kita melihat tujuan utama mujizat daripada Tuhan Yesus. Dan termasuk semua yang terjadi di dunia ini adalah untuk membawa kemuliaan Allah. Dan mengakui Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi. Dan semua yang tidak mengakuinya, mujizat itu membawa kepada kemuliaan manusia. Kemuliaan diri kita, semua bukan dari Tuhan. Semua adalah dipakai oleh iblis untuk membunuh kita semuanya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Bisa, ya. Yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sengaja 2 hari tinggal. Jadi dia seperjalanan orang datang pada Tuhan Yesus sudah 1 hari. Dan 2 hari dia tinggal. Dan dia kemudian ke tempat Lazarus 1 hari. Jadi ada sekitar 4 hari lebih. Dan Lazarus kemudian dikatakan mati. Jadi waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Lazarus tidak tertolong dan dia mati. Hari pertama.
2 hari ditambah hari ketiga, 1, 2, 3. Dan Yesus berjalan ke rumah Lazarus hari keempat. Jadi Lazarus sudah membusuk di dalam kubur. Ya, jelas sekali di sini. Ya, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Kamu nggak takut? Kamu kan diancam. Ini kan dekat Yerusalem. Pusat daripada orang yang benci kamu itu imam yang besar. Oh, itu kepala-kepala imam semua ada di sana. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu sumbernya di sana. Jangan ke sana. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, dia tidak pernah takut. Dan dia menjawab demikian. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jangan takut, aku adalah terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak dalam dirinya. Jadi Kristus adalah terang di dalam dirinya, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelapan. Bukan karena mereka hebat, mereka punya kuasa, punya jabatan dan menakutkan. Bukan, ya. Yang penting adalah hatimu, ada terang tidak. Demikian Tuhan Yesus berkata demikian, ayat 11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata pada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Mereka heran. Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh nanti. Maka pikiran yang salah ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tidur, yang tidur ya istirahat itu, bukan mati. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi Tuhan Yesus tahu Lazarus sekarang mati. Dia waktu ngomong Lazarus sudah mati. Dan pada waktu dia ngomong itu Lazarus mati. Ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kenapa dia tunda 2 hari? Kenapa dia rem waktunya dan dia tidak langsung segera? Karena dikatakan di sini supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, kenapa mujizat itu tidak terjadi langsung? Kenapa mujizat dibiarkan oleh Tuhan? Kenapa dia sengaja menunggu 2 hari? Supaya kamu belajar beriman, belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, pergilah dia. Saudara, aneh sekali Thomas ini mengatakan demikian ya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Lah sudah mati ngapain? Ngapain ke sana? Ini masih ada beberapa hari, masih lama. Dan kalau ke sana udah mati, sudah busuk, nggak mungkin. Jadi rasanya seperti minggu kemarin. Sumbu padarnya, pudar itu nyalanya tidak dipadam oleh Tuhan. Thomas sudah nggak ada semangat. Ya, murid-murid lain juga sama. 17, maka kata ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya. Dan saya tidak ceritakan bagaimana, tetapi lihat baik-baik di sini, ayat ini, ayat 21. Ya. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena kamu ada di sini, dia mati. Kalimat ini sama dengan Thomas. Dia mengatakan kalau kamu ke sini, oh harapan itu ada besar dan pasti terjadi mujizat dan kamu bisa menyembuhkan dia. Kenapa? Karena kamu hadir. Tapi kalau kamu nggak hadir, nggak ada gunanya. Buat apa? Kamu datang hari ini, udah mati orangnya. Artinya, ini satu iman yang kurang percaya. Maka Tuhan katakan apa? Belajar percaya. Bukan hanya Thomas, Maria, Marta harus belajar percaya. Dan termasuk kita semua harus belajar percaya. Ya, tetapi ayat 22, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi dikatakan di sini Marta melanjutkan kalimatnya, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Karena kamu taat pada dia, kamu utusan dia. Dia belum tahu Yesus adalah Sang Mesias Allah sendiri. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, bukan sembuh. Bangkit artinya mati dan dia akan hidup lagi bangkit.
Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Loh, kok pada akhir zaman? Yesus berkata bukan nanti. Ini nanti sebentar lagi dia akan bangkit. Dibangkitkan hari ini. Tapi Marta berpikir, oh ya nanti. Kebenaran itu nanti, bukan sekarang. Bukan sekarang. Sekarang, saudara. Kata Marta, aku tahu bahwa ia dibangkitkan pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi dia berpikir masih nanti Yesus akan kedua kali. Bukan hari ini. Masih nanti. Jadi imannya masih eskatologi jauh. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Semua rombongan orang Yahudi mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ, untuk menangisi saudaranya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sekali lagi, apa yang ditekankan? Kalau kamu hadir, kamu di sini, oh nggak akan mati, nggak akan mati. Ini sudah mati. Jadi kalau kamu datang, nah buat apa gitu? Dan dia berkata demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia juga menangis semuanya, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jadi Tuhan Yesus tidak tahu di mana. Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Dan mereka berjalan menuju kuburan dan berapa lama kita tidak tahu. Maka sampai di kuburan, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya, kepada Lazarus. Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan orang buta, tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Jadi artinya mereka tidak percaya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kamu itu datang sebelumnya, nah kamu bisa tolong dia. Kata Yesus kepada orang-orang itu, angkat batu ini. Marta, saudara yang meninggal, orang meninggal itu, Lazarus, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Jangan dibuka bau Tuhan, jangan. Kalau dibuka bau sekali. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akan melihat kuasa Allah, kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, sekali lagi. Dia berseru pada Bapa, dan ini adalah urapan. Dan tidak ada pendeta yang boleh melakukan ini. Dan tidak akan mungkin kau bisa lakukan. Membangkitkan orang mati yang busuk. Jangan sekali-sekali mengadakan ibadah membangkitkan orang mati. Apalagi yang sudah 4 hari membusuk. Tidak mungkin kau bisa lakukan. Itu adalah Mesias. Hanya Mesias. Dan ini sejarah hanya 1 kali dituliskan. Dan tidak boleh, saudara, mendengarkan dan ada orang menyombongkan diri siapapun pendeta itu. Yang mengatakan aku akan membangkitkan, pergi ke kuburan-kuburan dan satu-satu kuburan yang sudah busuk, yang sudah tulang belulang itu dibangkitkan. Enggak mungkin. Kenapa? Dan itu hanya Yesus yang bisa. Akulah kebangkitan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kehidupan. Dan dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya, belajar percaya, supaya mereka percaya, mereka melihat kemuliaanmu, mereka memuliakan engkau, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini menunjukkan apa? Ketujuh ini puncak mujizat Tuhan Yesus, bahwa kematian itu akan dikalahkan oleh kemesiasan Kristus. Dan termasuk dia sendiri pun, bulu yang terkulai, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan mati, tidak akan putus asa, dan dia sendiri akan
bangkit. Dan dia membangkitkan orang dan dia bangkit. Ya. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dan dia berteriak dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Sudah bayangkan. Dia berkata, Lazarus, keluarlah engkau, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan kain kapan. Dengan kain kapan itu, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Itu. Jadi 7 mujizat Tuhan Yesus yang terakhir saya jelaskan, dan dari awal saya memberitakan 7 kelengkapan, kesempurnaan, penggenapan. Mulai dari air menjadi anggur, menggenapi air menjadi darah itu, dan kemudian kebangkitan yang membangkitkan semua orang-orang yang mati, dan termasuk Lazarus, dan waktu bangsa Israel, anak sulung Mesir, dicabut nyawanya mati semua, bangsa Israel tidak ada yang bangkit. Semua tidak mengalami kematian, tapi tidak ada kebangkitan. Dan Yesus menggenapi seluruh daripada perjanjian lama itu, termasuk anak domba Allah yang sebagai kebangkitan kematian yang membangkitkan itu belum terjadi. Dan hari itu dia menyatakan Lazarus dibangkitkan karena dia akan menggenapi seluruh yang belum terjadi, belum tuntas, belum sempurna di dalam masa-masa bangsa Israel di dalam pembuangan, perbudakan itu, dan disempurnakan oleh dari sini, dan dia membangkitkan Lazarus. Dan disinilah kita melihat 7 keajaiban yang menyatakan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan disinilah saudara, jangan pernah saudara mau ditipu oleh siapapun yang mau mengkopi, yang mau mengimitasi, yang mau memalsukan mujizat Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada satu kuasa dan bahkan setan pun tidak akan mampu melakukan ini. Malaikat-malaikat terang pun yang tanda petik yang palsu nanti itu, yang seolah jadi malaikat terang, tidak akan mampu melakukan ini. Apalagi mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematian. Tidak ada satu yang bisa melakukan kecuali Tuhan Yesus. Dan 7 mujizat ini semua menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Kristus yang sempurna itu. Menunjukkan dia adalah the Son of God. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, engkau bukan Allah. Engkau bukan Mesias, engkau bukan juru selamat. Dan semua lidah akan terkatup. Dan tidak ada lagi yang bisa menentang Tuhan. Pada akhir zaman waktu dia menyatakan hukum menegakkannya, maka seluruh mulut manusia di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 7. Dan bahkan sampai ke 12 kalau sudah baca secara lengkap di situ. Maka semua lidah dan lutut bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan Allah. Dan dialah Tuhan Allah itu. Dengan 7 mujizat yang dipilih oleh Yohanes. Yang secara kerasulan Yohanes, dia adalah keturunan imamat dan keturunan imam besar. Tuhan Yesus dan Yohanes satu saudara. Saudara dari keimaman. Jadi Yohanes menuliskan 7 mujizat ini adalah 7 keimamatan. 7 imam besar yang dilakukan yang tidak pernah dilakukan oleh imam yang besar yang lain. Dan dia akhirnya memberikan dirinya mati. Nah, ke-8 penggantian bumi semesta alam ini Yesus. Mujizat yang ke-8. Mati dan bangkit ini. Inilah mujizat yang menggenapi 7 mujizat ini. Dan dia akhirnya membentuk imam besar yang kekal selama-lamanya. Dan ini tujuan dari Injil Yohanes. Bukan seperti tujuan Injil Matius, Markus, Lukas. Yohanes karena secara keimaman, dia menuliskan ini dengan teliti. Dan 7 mujizat ini menyatakan kesempurnaan imamat besar. Keimaman yang besar. Yesus menjadi imam bukan dengan kuasa kerajaan dunia ini, tapi dengan kuasa keimamatannya, dengan kuasa penyerahan dirinya, mempersembahkan hidupnya, dan mulutnya ditutup, tangannya terbuka, dan tidak menuntut apapun. Dan kita bersyukur hari ini. Semua orang-orang yang mengagumi Yesus, kagumilah dia, bukan karena hanya perbuatannya, tapi karena dirinya lah kebangkitan. Bukan karena saya melihat orang dibangkitkan kemudian kita kagum kepada orang itu. Bukan. Karena dialah kebangkitan. Dan semua janji kepada Lazarus akan dibangkitkan. Juga dijanjikan semua kepada kita. Nggak butuh pendeta-pendeta membangkitkan kamu.
Itu sudah dijanjikan Tuhan. Nggak perlu ada mujizat-mujizat yang lain. Kita akan dibangkitkan Tuhan. Aku akan membangkitkan mereka yang kau berikan padaku Bapa. Yohanes 17. Dan kita bersyukur hari ini. Kenapa? Jadi kuasa mujizat yang tertinggi sudah dijanjikan kepada kita, sudah diberikan pada kita, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Masihkah kita mencari mujizat-mujizat yang tanda petik yang sepele-sepele itu? Contohnya, saya batuk, berdoa pada Tuhan. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh berdoa. Kita punya hikmat, kita punya pengertian, kita punya hati. Seluruh hidup kita dipelihara Tuhan. Kenapa kamu nggak berdoa itu? Bukan hanya cuman kamu waktu flu, bukan hanya, enggak. Setiap langkahmu, setiap nafas hidupmu, itu mujizat Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan Immanuel itu mujizat yang luar biasa. Karena tidak ada orang bisa menyertai kamu secara Immanuel, kecuali Yesus yang menjadi manusia mati dan bangkit bagi kamu. Maka mata kita ini melihat mujizat, kita harus bersyukur. Karena masih ada mujizat yang begitu terang benderang yang dijanjikan dan diberikan pada kita dan dijaminkan untuk kita. Bukan berarti kita bisa kemudian mencari mujizat itu. Buat apa, saudara? Mujizat-mujizat itu sudah dilakukan Tuhan Yesus dan itu menjadi catatan sejarah kekuatan iman kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ini loh kita belajar. Mujizat semua di tangan Tuhan. Roh Kudus bergerak dengan luar biasa seperti angin. Dan tidak ada ibadah yang bisa terjadi mujizat tanpa Roh Kudus. Kalau di luar Roh Kudus terjadi mujizat, itu bukan mujizat Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak bisa diatur oleh siapapun. Dan itu jelas dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun diharapkan oleh orang-orang untuk datang supaya, ayo kamu datang, kalau datang pasti sembuh, gak datang, wah mati dia. Bukan. Dia menyatakan kemuliaan Allah. Dan kita bersyukur hari ini. Bahwa mujizat ini bukan hanya untuk kuasa supaya kita kagum, bukan. Tapi membawa kita belajar beriman. Bahwa Kristuslah satu-satunya jawaban dari segala sesuatu kehidupan kita. Dialah kehidupan, dialah kebangkitan, dan seluruh kematian kita. Harapan semua yang tidak pernah bisa kita ambil di dunia ini. Semua ada dalam Kristus. Dan berkatalah pada dia, Tuhan Engkau adalah kebangkitan kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu terus menguatkan kami. Sehingga kami tidak berjalan dengan sembarangan. Kami melihat ada Mesias palsu di kaki, di kiri kanan, di kakinya, di perbuatan di tangannya yang punya kuasa luar biasa. Kami tidak akan terkagum dengan hal seperti itu. Tapi kami kagum karena karakter emas Kristus. Kuasa kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itu ada dalam hati kami. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dijelaskan di sana. Pasal 14 ayat 17 juga, iman membawa kami ke dalam satu kekuatan yang luar biasa. Dan melahirkan satu hidup kerajaan Allah yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, bawalah sukacita yang besar dalam hidup kami. Dan terus menerus kami belajar taat dan melihat kemuliaan Allah. Di dalam Kristus anak Allah dinyatakan. Dan kami akan menyembah dia karena dialah mujizat itu sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.